Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Hati Tak Bernoda Perawan Maria, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 2 ayat 49 dan 51b. Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara yang saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan beriman orang Katolik, Bunda Yesus, Santa Perawan Maria, mendapat tempat yang khusus dan bahkan dapat dikatakan istimewa. Hal-hal yang mungkin mudah diingat dan dibicarakan adalah devosi kepada Santa Perawan Maria. Kita mengenal doa Rosario, devosi 3 kali salam Maria, ziarah ke tempat-tempat suci Gua Maria, baik di dalam maupun di luar negeri. Bahkan ada beberapa kongregasi, baik imam maupun biarawan atau biarawati, yang dipersembahkan kepada Bunda Yesus. Ada begitu banyak hal ada di lingkungan gereja Katolik yang dimaksudkan untuk menghormati Ibu Yesus. Gereja Katolik bahkan memberi gelar khusus kepada Maria sebagai co-mediatrix, rekan penebusan oleh anaknya Yesus sendiri. Maria memiliki peran sentral oleh pernyataan imannya kepada malaikat untuk dipilih menjadi Bunda Yesus dengan berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Banyak hal tidak dimengerti oleh Maria, juga sebagaimana dikatakan oleh penginjil Lukas hari ini, bahwa mereka tidak mengerti apa yang dikatakan putra mereka, Yesus. Tetapi yang menarik catatan ini, ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Saudara-saudari terkasih, kemarin kita sudah merenungkan hati Tuhan Yesus yang Maha Kudus. Dan hari ini kita memperingati hati tak bernoda Santa Perawan Maria. Kita mengenal beberapa pesta besar untuk menghormati Maria, seperti Maria diangkat ke surga, Maria dikandung tanpa noda dosa, kelahiran Santa Perawan Maria. Hari ini, gereja mengarahkan perhatian umat beriman pada hati Ibu Yesus. Dia bukan saja mengandung Yesus di dalam rahimnya, tetapi juga mengandung Yesus di dalam hatinya. Dalam hatinya yang ada adalah anaknya Yesus. Apapun yang dikatakan putranya itu disimpan di dalam hatinya dan direnungkannya. Dia mengenal anaknya dengan sangat baik. Anaknya itu adalah yang kudus dari Allah. Ia dijadikan ibu oleh Bapa di surga. Dan Maria menampung putra Allah itu dalam surga kecil rahimnya dan palungan sunyi hatinya. Apa yang tidak dapat ditampung oleh surga? Karena Dia adalah Allah yang menjadikan surga kau tampung dalam rahimmu. Demikian kata Santo Yohanes Chrysostomos, si mulut emas, seorang pengkhotbah yang ulung. Saudara-saudari terkasih, seperti anaknya Yesus yang memiliki hati Maha Kudus, demikian pula lah hati tersuci Maria diciptakan oleh kehadiran anaknya itu.
Dia adalah wanita yang sangat berbahagia, sebagaimana dipujikan oleh seorang wanita yang berkata, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi Yesus terlebih lagi menghormati ibunya itu dengan berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya." Lukas bab 11 ayat 27 dan 28. Orang pertama yang menjadi pemakluman Yesus ini adalah ibunya sendiri. Sebab Maria adalah manusia pertama yang tunduk pada firman Allah, yang menjadikannya ibu yang membawa sang firman, yaitu Yesus sendiri dalam kandungannya. Kehadiran Yesus sejak semula telah menyucikan hati Maria, sekalipun dia juga sudah dikandung tanpa noda dosa. Yesuslah yang menyucikan hati Maria. Yesuslah yang membuatnya diam dalam sunyi dan bijak dalam memahami apapun yang disabdakan putranya itu. Ia tidak banyak bicara lagi. Setelah terakhir kali dia berkata, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Apa jawaban Yesus kepada Maria? "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Yesus memang anaknya, tetapi Yesus lebih sekedar anak Maria. Dia adalah putra Bapa. Maka benarlah katanya kalau dia memang harus berada di rumah Bapaknya. Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Saudara-saudari terkasih, Maria dan Bapak Yusuf mencari dan akhirnya menemukan Yesus di rumah Bapaknya. Maria mendengarkan yang difirmankan Yesus tentang siapa dirinya sesungguhnya. Maria tidak mengerti, tetapi dalam hatinya memahami misteri keputraan Yesus itu di dalam hatinya yang maha suci. Maria memang seorang wanita yang khusus dan istimewa, seperti yang dikatakan oleh Elisabet sanaknya itu. "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahim." Lukas bab 1 ayat 42. Itulah menjadi bagian doa untuk menghormati Maria dalam doa Salam Maria yang kita doakan untuk memuliakan Yesus buah tubuhnya. Maria telah dikuduskan oleh Yesus. Hatinya disucikan oleh kehadiran Yesus dalam hidupnya. Maria sangat dihormati oleh Gereja Katolik. Maria selalu disebut di tempat pertama dalam doa-doa litani para kudus. Ia disebutkan sebagai ratu para malaikat dan ratu para rasul. Kesucian Maria menjadi cerminan hidup seorang Kristen yang ingin meneladan Yesus Kristus. Kalau kita ingin menjadi seperti Maria, maka tugas kita adalah meneladan Dia, datang kepada Yesus, mendengarkan Dia bersabda, membiarkan Yesus membentuk kita dari dalam dan menyucikan hati kita, agar kita menjadi sempurna, bukan saja seperti Maria, tetapi terlebih-lebih menjadi sempurna seperti Bapaknya yang di surga. Matius bab 5 ayat 48. Apakah aku sudah datang kepada Yesus dan membiarkan Dia menyucikan hati kita? Marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik,
Jadikanlah hati kami suci seperti Maria, Ibu Yesus, yang menyimpan sabda Yesus dan merenungkannya. Bantulah kami menaati firman-Nya, dan biarlah Yesus menyucikan hati kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.